Halo, selamat sore para netizen, sahabat SKK Paroki Durensawit, Bapak Ibu dan pemerhati isu-isu keluarga yang berbahagia. Selamat datang kembali dan selamat bergabung di Bibir, Bincang-Bincang Ringan SKK, Satu Cerita, Sejuta Rasa. Bibir hadir sebagai salah satu program dari SKK atau Seksi Kerasulan Keluarga Paroki Durensawit untuk berbagi cerita seputar topik perkembangan diri yang hadir secara online di YouTube Komsos Paroki Durensawit. Ditayangkan setiap 2 kali dalam sebulan, setiap minggu kedua dan keempat pada hari Jumat sore pukul 6 sampai setengah 7. Nah, topik yang kemarin, topik pertama kita sudah eh, membicarakan tentang apa itu stres dan tanda stres. Dan kali ini di episode kedua kita akan melanjutkan, tapi kita akan belajar nih tentang dari mana sih sumber stres itu dan gimana caranya atau strateginya mengelola stres itu. Masih bersama narasumber kesayangan kita, Ibu Rosa, seorang trainer, konselor, dan juga pengajar. Silakan Ibu Rosa. Halo. Halo Halo Tere, Ibu Rosa. selamat sore. Kabar baik nih, Wah, ceria banget ini Bu. selalu ceria ya. Baik, semoga kabarnya selalu sehat ya Tere. Eh, Sehat, amin puji Tuhan. Sehat lahir batin Ibu. ya. Dan selamat sore saya menyapa juga Bapak Ibu, teman-teman sahabat yang senang sekali ngobrol dengan kita isu-isu tentang perkembangan perkembangan diri ya. Yap. Dan kita sudah sampaikan di episode pertama kita sudah bicara mengenai topik besar kita bersama dengan stres. Apa itu stres? Apakah perlu dihindari atau tidak? Jawabannya nggak perlu ya teman-teman ya. Tidak perlu. Dan harus mengenali tanda stres pada fisik, kognitif, emosi atau psikologis dan perilaku. Nah, kita sekarang lanjut nih Re. Ini topik atau strategi yang sebenarnya kalau disebut strategi pengelolaan stres itu ini bagian kedua yang penting yaitu mengenali sumber stres kita. Nah, ini dia nih. Aduh Re, sumber stres kita banyak ternyata loh Re. Waduh, nggak cuma satu ya Bu. Aku udah cuma Aduh. satu nih, ada 5 nih Bapak Ibu sahabat-sahabat Mhm. teman-temanku sekalian. Yang pertama, gaya hidup dan cara berpikir kita. Jadi kita bahas Mhm. ya. Yang Yes. kedua, istilahnya keren. Apa itu? Bioecological stressor. Nah, Hmm. nanti kita bahas juga tuh. Yang ketiga, stres karena psikososial, hubungan antar manusia. Yang keempat, stres karena pekerjaan. Nanti teman-teman yang masih bekerja, yang masih ngantor, yang punya usaha sendiri, kayak ini mesti memperhatikan. Ya. Dan yang terakhir, Terry, saya taruh terakhir bukan paling nggak penting, enggak. Paling penting justru. Karena Paling kita juga penting. pemerhati keluarga kan ya, yaitu Yes. stres yang muncul dari keluarga kita. Kita bahas ya, Hmm. teman-teman sekalian ya. Ya, Kita iya mulai Bu. dengan gaya hidup dan cara berpikir. Jadi gaya hidup ini menarik, Rey. Ternyata Mhm. saya juga kalau nggak disadari, kalau saya nggak sharing ini, lupa gitu ya. Oh iya, kayaknya kita harus olahraga loh, nggak peduli umur kita berapa ya. Gitu. Dan nggak harus olahraga yang berat, kayak angkat Ah, beban. Nggak usah, saya jogging. beban kehidupan sudah berat, jadi harus angkat beban lagi ya. Eh, Olahraga tuh artinya exercise yang nyaman buat kita, yang membuat kita bergerak, tidak diam saja. Saya hobinya Mhm. jalan kaki. Jadi kalau Ya. pagi itu sama anjing kecil saya tuh jalan kaki Mhm. keliling kompleks, gitu-gitu saya taruh dia, saya kasih minum, saya juga minum, saya lanjut jalan kaki lagi. Seringkali mampir di pasar. Nah ini dia Mhm. ya, beli apa itu ya. Jadi itu saya usahakan setiap hari, terutama kalau saya lagi nggak ada acara ngajar yang padat gitu ya, Ria. Mhm. Terus yang kedua, Ya. ternyata kita juga perlu perhatikan pola makan kita. Ya, teman-teman, Hmm. saya bukan nutrisionis, tapi paling tidak kita tahu ya, yang namanya pola makan sehat itu gizinya lengkap, tentunya seiring usia katanya harus mengurangi tepung, harus mengurangi karbohidrat, mengurangi ya, bukan nggak boleh ya, Nggak boleh ya. gula gitu ya. Nggak bisa kalau Oh, nggak bisa, tapi kita bukan lalu porsinya kayak waktu itu, terus makan gorengan terlalu banyak santan gitu ya, hmm. dan harus banyak makan sayur dan buah. Terus, nah ini dia. Di bagian yang berikutnya, ada cara berpikir. Oh, ternyata bisa jadi sumber stres ya. Hmm. Betul juga. Kalau kita berpikirnya sering negatif, overthinking, Hmm. pesimis, semuanya dilihat dari sisi yang abu-abu dan hitam. Ya. Karena
kita membebani pikiran kita sendiri, karena orang Yes. bijak bilang pikiran itu sumber stres. Nanti kita bahas tuh sumber stres yang Hmm. sangat luar biasa kekuatannya tanpa kita sadar. Ya, Yep. sumber stres kita itu yang pertama ternyata cara berpikir. Too much worry, terlalu banyak Hmm. kecemasan. Yang nggak mikirinnya nggak usah, yang botan-botan kata orang gitu ya. Hmm. Yang keempat, Iya, iya. gaya hidup juga. Kalau di episode pertama kita bicara mengenai tanda stres, gitu ya, perilaku, masih ingat ya teman-temannya? Ternyata perilaku-perilaku itu dijadikan kebiasaan, jadi gaya hidup. Nah, itu sumber stres. Kebiasaan Hmm. apa, Bu? Kebiasaan merokok, minum-minuman keras berlebihan, yang tadinya, wah ini kan gue lagi stres, Ros, ya wajar dong kalau gue ngerokok, gitu kan, itu tanda stres kan ya, Ya. ya udah, dibilang wajar. Tapi tunggu dulu, kalau sudah jadi gaya, habit, kebiasaan, kayaknya udah nggak sehat tuh. Itu bisa jadi sumber stres. Gitu, Re, ya. Kita lanjut ya. Oke, Berikutnya Bu. adalah bioekonomi. Biolog ecological. Apa sih nih? Benda apakah ini? Disebut Lidahnya agak-agak susah kepelintir gitu ya. loh. Disebut bio itu karena biologi itu tubuh sendiri. Tubuh kita ini menghasilkan Ah, I hormon, see. menghasilkan eh, apa ya, zat-zat yang dari sononya dari lahir nggak bisa kita ubah. Ubah. Dan memang super stres. Nah, kalau Hmm. ekologi itu adalah lingkungan hidup, ya hayati katanya. Nanti kita bahas. Yang pertama ritme tubuh. Saya pernah baca satu buku bagus gitu ya. Saya lupa pengarangnya, tapi itu sebenarnya mengenai satu model diet gitu ya. Mhm. Jadi nanti teman-teman kalau saya ingat saya kasih deh bukunya, bagus banget. Jadi dia bilang tubuh kita ini ada ritme, ritme sirkadian, ritme pengolahan tubuh kita. Jadi 24 jam itu dibagi 3 jadi 8 jam. Ada 8 jam untuk namanya mengolah. Mengolah itu artinya kita kalau makan diolah nutrisinya. 8 jam berikutnya untuk menyerap, 8 jam berikutnya untuk membuang racun dan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh. Ya. Jadi dimulai dari yang mengolah, itu jam 8 pagi sampai jam 8 jam itu berapa ya Rea? Ini mulai hitung saya ya, Jam sampai 16, jam 4. pukul 16. Itu saat yang baik kalau kita mau makan. Tadi ya, Oh. makanan sehat ya, karena dia lagi diolah, zat-zatnya diserap, diambil gitu ya. Nanti pukul Mhm. 16, itu jam 4 sore sampai pukul 12 malam, PM, itu untuk diserap gitu. Udah Hmm. diolah, diserap, butuh 8 jam. Makanya banyak orang bilang benar juga nih, jangan makan terlalu berlebihan, berat menjelang tidur karena tubuh kita tuh sebenarnya tidak siap untuk mengolah. Dia Ya, ya. gilirannya menyerap begitu. Jadi kalau kita bisa Hmm. berhenti makan malam yang tidak terlalu berat di pukul 16, di pukul 18, idealnya 16 ya, tapi pukul 18 deh. Itu masih oke. Nah, dari Wow. jam 12 malam sampai jam 8 pagi itu membuang Oke. racun. Makanya tubuh harus istirahat katanya, Re. Dia buang racun. Liver itu lagi istirahat tuh. Ya, dia kerjanya Oke. ditenangkan. Jangan tidur begadang gitu ya. Jam 2 pagi tuh kalau kita masih kerja, liver kita tuh nggak istirahat karena dia lagi membuang racun. Oh my Nah, God. Ini saya disentil. uh, sampai kita kalau BAB, pipis yang Mhm. banyak di pagi hari itu sebenarnya bagus. Karena dia memang lagi Oh. dibuang semuanya. Gitu ternyata. Nah, itu baru ritme tubuh, terus hormonal. Teman-teman perempuan, Tere, saya, ibu-ibu, Mhm. perlu ngerti kenapa kita ada PMS, premenstrual syndrome. Karena hormon kita banyak estrogennya, kan ya? Itu Hmm. sebabnya ada mood hubungannya. Atau mereka yang baru melahirkan, katanya ada baby blues, jangan anggap enteng. Itu kita perlu tahu. Para bapak juga perlu tahu loh, istri dan pacarnya kan cewek ya. Jadi harus ngerti kondisinya. Kenapa istri saya marah-marah, kenapa istri saya jadi mudik, kita perlu mengerti. Karena itu yang tadi saya katakan. Sumber stres yang nggak bisa dihindari. Lalu waktu. Jadi waktu itu kenapa? Kalau kita pergi melewati time zone itu bukan tempat mainan anak-anak ya, zona Time zone. waktu. Oke. Jadi dari Asia, dari Jakarta ke London, nah, atau ke Hmm. San Francisco itu kan melewati time zone. Orang bilang jet lag dan itu benar. Indonesia sama Amerika itu bedanya 12 jam. Ini Hmm. kita jam berapa nih, Rey? Jam 4 sore misalnya, atau jam 6 Mhm. sore ya.
Di sana tuh jam 6 pagi. Jadi kalau kita melewati time zone itu tanda stres sebenarnya, sumber stres semestinya. Oh. Ya, itu jangan terlalu sering terbang sana terbang sini, itu tubuh kita tuh beradaptasinya luar biasa, tubuhnya. Ya, yang kedua, polusi udara dan suara. Kayaknya sih ini udah tahu deh ya. Pusing gitu ya kalau kita ada yang teriak sana, teriak sini, dangdutan lah, terus kemudian rock apa konser rocker nih katanya Coldplay mau main jadi jangan. Ya, katanya gitu, Bu. Masih bawa itu, masih bawa penutup telinga lah, ngapain juga nonton konser pakai tutup telinga. Jadi itu sumber stres loh. Karena kita Hmm. cuma bisa mengambil, menyerap sekian persen desibel. Desibel itu kemampuan telinga ya, volume ya. Ah, I Itu, see. itu Tapi membuat membuat tapi kita kalau nonton apa konser itu mungkin stres yang positif kali ya, Bu ya. Menyambung episode jinak-jinak ya. pertama. Kalau saya ke sana nanti sambil tutup telinga tapi saya goyang-goyang gitu. Gak jelas banget. Lalu iklim, aduh Tere, ini beneran. Hmm, Kita beberapa minggu yang lalu ya panas gak panas. Ya, karuan. betul. India Sampai tuh, Bu, sampai waktu 50 ya kalau lebaran nggak ya. salah. Jadi Ya, ya hati-hati benar, pas teman-teman ya. lebaran. Jangan langsung minum Hmm. es. Itu saya tuh bandel banget. Saking pas minum, malah batuk. Saya Ya, juga. sama ya. Sama kayak saya sama Tere. Jadi kita itu melawan cuaca bukan dengan ekstrim kalau saya pikir gitu ya. Mungkin Mhm. ya berteduh sedikit, mungkin kalau bisa pasak aja yang monggo pasak kipas. Tapi saya sih waktu itu karena mungkin eh, apa kecapean yang gimana, saya pengen menenangkan diri tapi salah gitu ya. Minum Hmm. es, minum coklat, aduh, dosa. Komplit. Nah, itu bahaya. Tapi dengan Ada. mengenali ini, jadi kita tahu. Nah, terakhir Hmm. ketinggian. Tadi Ah, sudah dikatakan tuh, mereka yang terbang, ya, saya pikir kru pesawat juga rentan terhadap stresor ini, Terry. oke, oke, oke. Pilot, para awak kabin ya. Jadi Ya, kenapa? ya, Karena ya, ya. mereka kan pekerjaannya seperti itu. Udah melewati time zone, melewati zona waktu, di atas ketinggian. Waduh. 1.000 meter di atas ketinggian permukaan laut itu kan sudah mulai mengalami yang namanya banyak sekali zat-zat dalam tubuh keluar. Apa itu? Radikal bebas. I Kita bebas see. keluar, Oke. kita tidak melengkapi tubuh kita dengan antioksidan yang baik. Jadi amit-amit ya, banyak sekali sel-sel jelek yang nanti berubah menjadi sel kanker. Begitu. Hmm. Ini harus Berarti kita kalau kalau pilih tempat tinggal atau rumah, mending jangan yang di tingkat atas ya, Bu ya. Stresnya. awang-awang gitu ya, di awan gitu, itu juga nggak boleh. Bercanda ya, sahabat Iya, SKK. teman-teman, kita masuk stresor ketiga. Ini Oh. di alam. Mm-mm. Perubahan dan adaptasi sebagai manusia memang harus berubah gitu ya. Nggak boleh Ya, katanya stagnan. Tapi pastinya. banyak orang mungkin perlu menyadari bahwa perubahan itu dan proses adaptasi bisa menimbulkan stres baru. Mhm. Dapat rumah baru. Betul. Yeay, puji Tuhan. Seneng sih stresnya bagus ya. Tapi Lingkungannya. tetangganya nyebelin gitu ya. Ah, Buang sampah sembarangan, anjingnya kemana-mana, apa dan seterusnya itu ya. adaptasi, promosi pekerjaan baru dan seterusnya. Menikah ya, Bu. Menikah, nah tadi itu yang saya bilang mertuanya rempong gitu, seneng sih. Tapi kalau ini tidak dipahami dengan baik itu bisa menjadi stres yang kurang baik gitu ya, karena ada Hmm. tahapan yang kedua nih namanya overload, Nah, mikirin ini, mikirin itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu, tiba-tiba bruk gitu ya. Seneng sih saya ngajar misalnya gitu, tapi seminar sana ngajar sini, waduh pusing. Nah, itu yang saya ya, sebut ya. jadi kita mesti ngerti, nggak boleh terima ini, terima anu dan sebagainya tanpa mengetahui kapasitas diri, ya. Hmm. Frustrasi Berani juga berkata boleh. tidak. Oh, Oke, oke, frustrasi oke. itu kayak apa ya? Birokrasi yang berkepanjangan bikin kita frustasi, ya. Oh. Jalan-jalan yang macet bikin kita frustasi. Nah, Hmm. macet itu sumber stres yang luar biasa buat kita yang tinggal di Jakarta. Terutama Mhm. teman-teman yang bolak-balik harus ke kantor dan berada di luar rumah ya, saya mengerti Mhm. sekali. Mhm. Kemarin saya baca artikel Kementerian Perhubungan tuh sudah mengeluarkan data tingkat Mhm. kemacetan naik 53% di Jakarta Oh my God. Oh. dari tahun lalu, 1 tahun. Hmm. Jadi nanti akan ada peraturan, nggak tahu bisa diterapkan apa tidak, jam kerjanya harus disesuaikan. Ada yang masuk jam Diatur. 8, masuk jam 10 dan seterusnya. Jadi pakai shift gitu ya. Stres lagi tuh nanti, Bu. Itu dia. Itu makanya adaptasi lagi, balik Ya. lagi. Heeh, heeh. Terus yang nomor 4
ternyata kesepian dan kebosanan jadi sumber stres juga. Jadi Hmm, orang katanya hidup di kota besar, tapi hidupnya kosong. kosong Nah, hampa ya. kenapa? Karena nggak ada connection, nggak ada hubungan dengan orang lain. Hidup di Hmm, apartemen-apartemen gitu ya, dia bagus. Itu kan kita sering lihat ya film-filmnya ya, Rey, ya. Itu iya, bisa jadi stres. tapi nggak ada Nah, interaksi ya, Bu. ada interaksi. Nomor 4 nih menarik, Rey. Mm. Kita mengalaminya tanpa sadar. Namanya compassionate stressor. Apa itu? Compassion itu berasal dari compassion, belas kasih. Ah, Kalau oke. kayak Tere, kayak saya yang Mhm, sehari-hari bisa menjadi konselor, menolong orang, atau kita yang dalam mhm, pelayanan gereja, mhm. tanpa sadar kita pengen nolong orang, pengen layan orang, tapi kita terlibat terlalu dalam secara emosional, itu berdampak. Ya, Yes, benar ada banget. juga bahasa kerennya kena secondary trauma. Secondary trauma tuh dia trauma, saya sedang menolong, sayanya juga itu trauma. Malah kena. Hmm. Nah, ya, menarik ya, Mhm. Rea. Iya, Jadi betul, nomor betul. 3 apa teman-teman? Stres psikososial. Nomor 4, kayaknya saya kalah Hmm. ini ya. Kayaknya kita kalah Hmm. ini ya. Pekerjaan. Jadi ada 4 hal. Hal-hal yang berhubungan dengan organisasi. Punya 2 bos. Ada loh teman saya punya 2 bos. Bos A baik, bos B nggak jelas. Nggak jelas. Hmm. Tapi harus lapor ke dia. Terus Bingung deh. sistem gaji nggak jelas. Terus apa ya? Karena nggak jelas, jadi saya kapan dipromosiin? Kok kerjaan saya makin banyak, tapi kok gaji nggak naik-naik? Itu ada bahasa Inggrisnya Hmm. tuh, Re. Apa itu, Itu Bu? tuh but salary not up. Iya, Ah, jadi dikit-dikit gue, tapi gaji gue nggak naik-naik. Itu kan ya, bisa little-little to jadi. me, but salary not up. Jadi teman-teman kita perlu aware, walaupun ini nggak bisa dikontrol, tapi bisa jadi loh organisasi di tempat kita kerja menjadi sumber stres kita. Mhm. Nah, terus faktor individu maksudnya apa? Sebel sekali kalau ketemu orang ini, ya bukan Hmm. kolega saya ini nyebelin banget gitu ya, toxic. Nah, kita pernah kenal Toxic. istilah toxic. Saya pernah kasih pelatihan di sebuah bank besar, dia bilang bosnya tuh toxic banget. Bosnya padahal Hmm. nih punya bos lagi, jadi dia baru middle manager gitu. Dan mereka tuh Hmm. staffnya tuh sampai nangis, Bu. Pokoknya Aduh, udah di bawah dia tuh pasti pada nangis deh. Perempuan yang laki pada jengkel, pada maunya keluar gitu ya. Udah dilaporin ke bosnya. Aduh, kasihan juga ya. Itu faktor individu yang berhubungan dengan faktor organisasi. Yang ketiga, faktor lingkungan fisik. Kantornya itu, misalnya nih, AC kedinginan, mm-mm. atau AC-nya kepanasan, atau liftnya sering macet. Aduh, amit-amit deh. Lagi mau naik lantai 30, macet di lantai 15. Bagaimana caranya gitu kan? Masa naik Ya. tangga sampai ke lantai 30 ya? Atau renovasi gedung, berisik ya. Hmm. Faktor ada hubungannya dengan polusi suara tadi ya. Ya. Ini faktor lingkungan fisik. Yang keempat, ini agak gampang, agak sulit dijelaskan. Apa tuh? Faktor lingkungan tapi non fisik. Maksudnya apa? Jadi hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi langsung kena kita, tapi terjadi. Misalnya office politik, gitu ya. Ah, ya. Kan Hmm. nggak berhubungan dengan saya, tapi ini kok kayaknya yang dipromosi itu ya selalu alumni dari Universitas X. Nah, Mhm. itu kan bukan masalah yang ada dalam di atas kertas gitu ya, Ria. Ya. Itu bisa jadi sumber stres. Gitu ceritanya. Sekarang lanjut ya, teman-temanku. Boleh itu. Sumber stres yang kelima. Saya gabungkan Ah. karena ini sumber stres yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Ya, Mhm. teman-teman sudah menikah atau belum? Teman-teman sudah menikah dan apa namanya menikmati, bukan menikmati tapi memang mengalami semuanya ini. Betul, Yuk, betul. perbedaan tipe kepribadian dari anggota keluarga. Hmm. Perbedaan suami istri, papa mama dengan anak, orang tua dengan mertua, kakak dan Mhm. adik, ini bisa muncul masalah. Ya. Misal, istrinya itu ceria banget, ekstrovert banget. Suaminya tuh pendiam sekali. Hmm. Waktu pacaran seru ya, pengennya kan gitu kan. Saya pengen ketemu Iya. yang Cool pendiam, banget ya, cool. cool. Si Cool kan? suami saya pengen ketemu istri yang rame. Pas Mhm. nikah ya ampun, istri saya nggak bisa diam banget, bikin jengkel. Si istri, aduh suami gue diam banget sih, ngomong dikit apa sih? Tengkar. Nah itu Mhm. tipe kepribadian, ya. Jadi ternyata memang perlu penyesuaian, tapi kalau kita sadari bisa jadi sumber stres.
bisa Iya, benar-benar menimbulkan banget. masalah. Komunikasi. Jadi Hmm. tipe kepribadian di satu hal, tapi komunikasi hal yang berikutnya. Apa itu? Nggak nyambung kalau ngomong, nggak mau mendengarkan pasangan, Main ya HP. main HP, mau Hmm. sendiri gitu ya. Jadi Mhm. komunikasi ini gampang-gampang susah memang Ria, tapi itu Iya sih. ternyata itu di mana di banyak keluarga. Nah, pola asuh anak. Si bapak kenceng banget gitu ya, maksudnya strength, apa tuh namanya? Eh, Disiplin. disiplin banget Mhm. ya. Harus begini, gini, 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 gini. Nggak Mhm. boleh gitu, gitu. Dihukum anak. Si ibu lenient. Ya udahlah, kasihan lah masih kecil gitu kan. Anterin aja deh, kasih uangnya lebihan. Nah, perbedaan pola asuh pun bisa menimbulkan benturan ya. Hmm. Jadi mesti belajar memang ya, parenting itu ternyata keren tapi gampang-gampang susah ya. Sampai sekarang saya terus mempelajarinya. Yang keempat, keuangan. Tere, waktu pandemi kemarin itu saya melihat banyak sekali keluarga yang juga bermasalah karena keuangan. Istrinya kehilangan pekerjaan, ternyata kerja, ternyata double income jadi satu income. Suaminya kehilangan pekerjaan, bisnisnya bermasalah. Ternyata ya teman-teman sahabat-sahabatku memang uang bukan segalanya. Kita nggak boleh fokus sama uang. Tapi banyak hal membutuhkan uang gitu kan ya. Dalam rumah tangga itu kita bukannya lalu mencari uang terus bukan, tapi harus ada sumber keuangan yang baik dan dikelola dengan baik. Nggak cuma punya sumber keuangan tapi nggak bisa dikelola. Suaminya boros banget, istrinya pelit. Sebaliknya, istrinya boros banget, suaminya yang tahan duit. Nah, itu tengkar lagi. Dan yang kelima, ini menarik. Kita ini katanya orang Indonesia, kalau menikah tuh bukan cuma sama suami kita, bukan cuma sama istri kita, sama orang-orang di belakang suami ini. Orang tuanya, ya mertua kita, adik kakaknya, ipar kita. Ya iya sih, dimanapun juga gitu. However, begitu ada mertua info, bahkan intervensi, bahkan gak diminta, ya intervensi. Yap. Jadilah pertengkaran. Lalu in-laws, anak pertama dari 9 bersaudara misalnya. Mhm. Waduh, tapi anak pertama dari anak satu, anak tunggal juga bisa jadi sumber stres loh. Karena dia mau ngomong sama siapa? Ya. Sama keluarganya. Kalau dia mau ngadu, nih suami gue gini-gini, mau ngadu sama siapa? Ya. So teman-teman, sumber stres kita ternyata banyak dan sumber stres keluarga juga perlu diperhatikan. Baik Tere, itu adalah sumber stres kita. Banyak ternyata Tere. Wow. Ternyata banyak banget ya sumber stres yang ternyata kadang juga nggak kita sadari ya. Sumber stres itu kita nggak tahu gitu. Ternyata itu bisa jadi sumber stres gitu. Traveling berlebihan aja Betul. ternyata bukan healing ya, tapi hilang jadinya. Hilang duit, hilang dari peredaran, betul. Bahaya juga nih. Nah, kalau berpikir tadi juga Ibu bahas tadi berpikir yang terlalu berlebihan, bikin overthinking, itu juga nggak baik gitu ya. Jadi memang kadang kita perlu melepaskan apa sih yang nggak bisa kita kontrol gitu. Mungkin serahin sama Tuhan itu ada perlunya juga gitu ya Bu untuk kita let go, surrender dan trust sama Tuhan itu penting ya untuk Penting. ini istilahnya kalau di dalam dunia spiritual itu kita hening sejenak untuk Ya, bernafas gitu ya Bu ya. ya, Dengan hiruk pikuk betul. yang ada di dalam pikiran dan semuanya kita perlu hening. Wow. Aduh Bu Rosa, Betul. ini tadi beberapa kali Iya. menyentil saya sampai saya batuk-batuk. Makanya saya off-kan dulu tadi karena sempat batuk-batuk. Dan ini karena juga selain menyentil tapi ternyata juga ini penting untuk kita juga tahu nih. Selain kemarin ya di episode pertama kita tahu nih bahwa kita oh aku stres nih ternyata. Tapi kita juga perlu cari tahu sumber stresnya apa gitu. Supaya setelah itu nanti kita bisa Mengelola. kelola gitu ya Bu ya. Bener nggak sih Bu? Betul. Betul Nah, sekali. nah ini dia strategi mengelola stres itu nanti juga penting lagi nih. Oke, kita masuk di tahap akhir dalam pengelolaan stres bersahabat dengan stres teman-teman Terry dan Ah, ini Bapak dia. Ibu sekalian, yaitu kita harus tahu caranya mengelola stres dan merawat well-being kita. Hmm. Apa itu? Saya menawarkan tiga saja.
Kenapa menawarkan? Karena ini disesuaikan saja dengan Bapak, Ibu, teman-teman, dan sahabat semua. Mau yang mana dimulai? Jadi sudah tahu stres itu apa, nggak perlu dihindari. Sudah tahu tanda stres, sudah tahu stresor kita banyak, ya. Tapi Banyak banget. sudahlah. Tapi yang penting ini, yuk kita kelola stres kita. Ada Yes. 3 strategi, saya tawarkan strategi perilaku, nanti saya jelaskan apa, ada strategi kognitif atau cara berpikir, dan tadi Tere sudah nyinggung tuh, strategi Apa itu, Bu? spiritual. Ah, Spiritual. Jadi gimana ya caranya untuk nanti yang kita sebut surrender, berpasrah, bahasa hmm. kerennya letting go, ya kita nanti bahas Mhm. ya. So teman-teman, strategi perilaku ini sebenarnya buat saya tidak sulit, karena ini tinggal dilakukan dan dibiasakan. Tadi masih ingatnya gaya hidup tuh jadi sumber stres ya. Ya, Gaya hidup yang jelek, pikiran yang jelek. betul. Kita coba strategi perilaku. Latihan fisik, olahraga. Mm. Ya mulai aja. Katanya nggak usah senam, jungkir balik. Kalau bisa jalan, jalan kaki. Gitu. Udah Ya. itu aja. Kalau bisa gym, nge-gym lah. Mm-mm. Kalau bisa aerobik, aerobik lah. Mau yoga, monggo no. Saya izinkan atau saya serahkan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian. Tertawa, Re. Jadi tertawa itu ada Mhm. penelitiannya, dia mengeluarkan hormon endorfin, ya, Hmm. hormon yang menyenangkan, bukan hormon yang stres gitu ya, Yap, bukan yap. bukan hormon kortisol. Hormon kortisol itu hormon stres. Jadi endorfin itu tidak perlu disuntik morfin, kita mengeluarkan dari tubuh kita dengan tertawa, Hmm. gitu ya. Ya, Ya, ketawa. Kalau saya ketawa sendiri jadi lucu. Coba ketawa, dan terapi, ketawa itu terapi tertawa. contagious, menularkan. Satu Yap. orang tertawa dalam satu ruangan, biasanya dimulai senyum. Saya aja sama suami saya lagi nonton reels nih, misalnya berduaan gitu ya. Dia cekikikan, saya langsung bilang, apa sih yang lucu, apa sih Pak? Gitu ya. Ya, Langsung ya, ya. ketawa berdua. Saya nonton, cekikikan ketawa, terus suami saya langsung, apa sih lagi nonton yang lucu-lucu dia sambil senyum-senyum. Itu menularkan pada baru berdua doang. Ya, Ah, teman-teman ketawalah. Ya, banyak ketawa nonton film lucu, ya, dan sebagainya. Yang ketiga, latihan bernafas dengan berat. Nafas adalah anugerah Tuhan. Latihan mhm. saja, nikmati saja, long free kok, gratis. Kenapa kita mesti apa namanya mikirin ini nafas gimana ya, nafas saja, tarik nafas, hembuskan, ya. Ada meditasi dengan nafas, lakukan. Yap, yap. Meditasi dengan nama Yesus, lakukan, karena itu mengheningkan. Tapi nafas teratur, mengatur waktu. Kata orang 24 jam, saya nggak bisa minta jadi 25, nggak bisa. Tapi kok ada orang yang bisa hidupnya efektif, produktif, dan menghasilkan ya karya-karya indah. Tapi ada orang yang selalu merasa nggak bisa apa-apa, nggak dapat apa-apa. Kayaknya bukan waktunya yang salah gitu ya, Rea. Yap, Ternyata betul. latihan mengelola waktu. Saya nggak bisa jelasin sekarang, teman-teman nanti ya kalau kita ketemuan. Nah, kalau Nah, nanti ada seminar offline-nya kita asik. latihan, ya. Tunggu aja, tunggu. Tunggu Tanggal tanggal. mainnya. Terus jangan lupa ada komunitas, connection, Hmm. berhubungan Ya. dengan orang lain. Karena stres itu dimunculkan karena isolation, tadi Mhm. ya, menyendiri, tapi dia bisa dibantu dengan community, dengan connection. Jadi jangan isolation tapi connection. Mhm. Kalau perlu, cari bantuan profesional. Kalau perlu. Jadi stresnya sudah diubun-ubun, sudah nggak jelas, sudah mengganggu well-being saya nggak bisa membantu diri saya sendiri, silakan hubungi para profesional, konselor, Yap. psikolog, psikoterapis, dan seterusnya. Dan SKK, Bu. SKK juga ada nih. SKK, kita juga punya ya, Promosi. Teh ya. Betul. Dan jangan lupa relaksasi. Ya, Ya. tadi sempat singgung. Relaksasi itu sederhana. Diam, duduk manis, pakai Hmm. lagu, sambil latihan bernafas, macam-macam deh teman-teman bisa di Ya. YouTube lihat sendiri deh, latihan sendiri bagus kok. Ya. Yang kedua, strategi kognitif. Cara berpikir kita juga perlu dirubah. Dilatih Hmm. tidak mudah, tapi bisa. Oke. Ya, nggak ada yang nggak mungkin. Kalau saya prinsipnya gitu, tinggal saya latih, tinggal saya pelajari. Yang Hmm. pertama reframing, coba silakan membingkai ulang pikiran kita. Benar nggak sih bahwa saya orang yang nggak berguna? Kata siapa? Contohnya gitu ya. Cuma satu orang yang ngomong, dan orang itu pun ya ya udah satu orang, teman saya tuh 10, mas saya 9 bilang saya nggak berguna. Reframing, bingkai ulang. Ya, baca buku bagus, jangan judulnya doang, baca bukunya.
Jangan beli doang. Jangan beli doang terus taruh di Ya. perpustakaan. Ya. Kemudian memilih mendengarkan berita positif. Karena apa? Hmm. Jempol, kalau kita punya handphone, jempolnya jempol kita. Punya TV, remote-nya kita yang pegang. Pilih Ya. berita yang bagus. Terhubung dengan orang-orang positif. Ah, Banyak orang bilang gini, Re. Kalau kamu bergaul dengan, mohon maaf, tukang sampah, kamu banyak bau sampah. yes. Kamu bergaul dengan tukang parfum, kamu jadi bau wangi. Ini Mhm. metafora ya, teman-teman ya. Ya. Jadi kalau saya senangnya sama orang bergosip, nanti saya gosipin terus. Tapi kalau Yes. saya senang bergaul dengan teman-teman yang positif, senang pelayanan, senang membangun orang, senang ya gitu, gitu ya. Jadi saya juga Mhm. senangnya pelayanan, membantu orang dan seterusnya. Dan kalau kita punya pikiran buruk, tanpa aja kata siapa? Ya. Ternyata pandemi ini berakhir kok, Tuhan maha baik gitu ya. Ya harus ada pandemi, kita lewati dengan tabah, dengan kuat, tapi nggak selamanya. Itu contohnya gitu ya, Rea. Ya. Betul. Akhir teman-temanku sekalian, strategi spiritual dan mental. Pilih nanti ya, strategi perilaku mau dilakukan dulu boleh, mau dibarengin dengan kognitif juga monggo. Strategi spiritual ini bukan soal agama saja. Kita punya agama, puji Tuhan, haleluya. Kita punya agama bagus, punya agama, teman-teman kita agamanya berbeda, no problem. Tapi tidak berhenti sama hanya sampai di agama. Lebih pada kita, kalau saya bahasnya connection. Lagi-lagi Yes. connection pada siapa? Sang ilahi. Terutama kalau kita bisa berhubungan dengan alam. Ya, anak saya yang pertama selalu bilang, mah, dia pakai bahasa Inggris ya, this is the way that Mhm. I connect with God. Dengan megang pohon. Yap, Waktu betul. kami jalan-jalan gitu ya, dia masuk ke taman gitu, pohonnya keren-keren gitu ya. Dia pegang, dia diam, dia pegang. Mhm. Terus dia bilang sama saya, this is the way, ini caranya saya connect with God. Oh, alam Mhm. dengan binatang, dengan pohon, dengan udara segar gitu ya, cara kita berhubungan dengan Tuhan. Makanya dimasukkan dalam strategi spiritual. Ya. Kalau mau meditasi lebih bagus lagi nih. Ya, di agama Katolik banyak sekali meditasi positif. Silakan ikuti teman-teman. Tentunya berdoa ya. Ya. Kita diajarkan bagaimana berdoa dengan baik, dengan tata cara yang baik, saya ikut saja. Karena the power of prayer itu sudah dibuktikan banyak sekali. Ya, ada dengan rosario, ya meditasi apa tuh? Saya pernah ikut, saya lupa namanya ya. Itu segala sesuatu yang Taise. apa, Re? Taise bukan, Bu, kalau Taize, meditasi. yes, Taize. Bagus Mhm. banget. Silakan teman-teman. Mhm. Kalau cocok, monggo. Karena saya selalu bilang tawaran. Yap. Terakhir ini yang Tere bilang tadi. Teman-teman, memang ada satu titik di mana kita nggak bisa pegang semuanya. Nggak perlu Mhm. kita kontrol semuanya. Mhm. Itu di mana saatnya teman-teman letting go. Pasrah, Mhm. surrender. Pasrah itu bukan menyerah. Saya punya buku bagus, dia langsung promosi, Ya. silakan nanti. Kelihatan nggak? Bukunya berjudul Letting Go. Ya. Letting go itu kalimatnya sederhana. Terjadi syukur, nggak terjadi nggak apa-apa. Mhm. Saya mau begini, begini, gini, boleh. Itu mimpi, punya harapan, boleh. Harapan. Kita beriman, ya, dengan penuh cinta. Tapi nggak terjadi, ya nggak apa-apa. Belum waktunya. Di situ adalah letak kepasrahan. Kalau saya mintanya, misalnya Tuhan, tahun depan ya Tuhan, kalau boleh, saya punya bisnis baru, gini-gini. Dia amini Mhm. saja terjadi. Tapi kalau belum terjadi, it's okay. Letting go. Bahkan dalam prosesnya itu letting go. Yap. Jadi itu membuat kita lebih tenang dan bukannya bebas Damai. stres, kita juga bisa Ya. kontrol sana kontrol sini. Tere, kita sampai pada penghujung acara kita. Wow. Selesai, Re. Kok cepet ya? Kayaknya masih belum pingin off nih. Tadi jadi keinget ya, Bu, yang putranya Ibu untuk memeluk pohon dan sebagainya itu memang betul banget itu dalam spiritual namanya grounding ya. Jadi benar-benar kita menyatu dengan bumi, ibaratnya dilepasin lagi nih semuanya ke Ya, bumi gitu. Karena ya. memang semua ada waktunya ya Bu ya. Ada waktunya sedih, ada waktunya bahagia. Tapi semua akan Tiga. berakhir pada waktunya. Cailah, kenapa Tiga. jadi kritis gitu? Kan ada lagunya tuh, Re. Waktu Apa itu Bu? depan pasti yang terbaik. Nah, terus Terbaik. saya, Betul, kalau betul. saya cuma bisa Betul, sampai situ. Tapi kalau saya senandungkan itu, kok rasanya tentrem aja ya. Waktu Tuhan yang terbaik lah. betul, betul. Terserah Itu Tuhan ya. tadi. Yang penting kita usahakan. Betul, Bu.
trust and surrender tadi. Wow, banyak banget ini loh kata-kata kuncinya di sini. Tapi Bu, saya ada pertanyaan nih. Nah, Boleh. tadi kan ada sumber stres itu kan banyak banget ya Bu ya. Nah, ada kemungkinan nggak misalnya salah satu, misalnya kayak saya nih gitu, sumber stresnya itu cuma satu atau mungkin bisa dua atau tiga dari sumber stres itu. Mungkin nggak sih Bu? Mungkin banget. Jadi, Wow. bagus banget pertanyaan Tere. Teman-teman, Bapak Oke. Ibu, sahabatku sekalian, karena Mm-mm, kita manusia yang punya peran di berbagai tempat, ya. mm-mm, Kita berperan sebagai istri, sebagai suami, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai karyawan, tuh ya. ya. Itu aja keluarga sama karyawan berarti ada stres pekerjaan. Dua Mm-mm, tuh. mm-mm, mm-mm. Dan kita kan hidup dalam hidup lingkungan sosial ya, Rea. Yap. Psikososial ada. Ketiga udah dapet. Yang keempat, yang Mhm, bioekologikal udah nggak bisa dihindari tuh. Hormon mhm, dan sebagainya. Yang mhm, kelima, gaya hidup. Saya taruh paling awal. Gaya hidup kita ini seringkali tanpa disadari atau kita sadari. Kita mhm, tahu ini salah nih, tapi kita tetap lakukan. Tuh manusia memang lucu banget ya. Tapi dengan pemahaman mengenai sumber stres, mhm. kita tahu, oh pantesan gue stres karena gitu. Hmm, Kurang olahraga karena mhm. aku overload gitu. Ya, Karena mertuaku nagging atau maksudnya nuntut begitu. Oh, tahu dulu. Gitu. ya, Itu penting. Gitu, Tere. betul, betul, betul. Change your mind, change your life, ya Bu. Merubah Yes. pikiran kita, merubah cara hidup kita juga. Wow. Betul. Aduh, Bu Rosa, boleh nggak sih ditambahin ini panitia waktunya? Nah, Iya. teman-teman dan sahabat SKK dan para netizen, Bapak Ibu yang berbahagia, kita sudah pada saat ending nih. Berusaha sudah mengungkapkan semuanya tentang dari kemarin episode pertama, tanda stres dan apa itu stres dan penting atau tidak, sampai yang saat ini yaitu sumber stres dan strateginya. Semoga semuanya bisa bermanfaat untuk teman-teman dengan kita menyadari, kita bisa mulai mengelola sehingga kita pun tidak akan memberikan dampak kepada orang lain dan menyebabkan jadi kitanya yang sumber stres buat orang lain gitu ya. Jangan sampai. Terima kasih untuk Bu Rosa yang sudah setia. Nanti kita akan ketemu lagi ya Bu di Yes. episode berikutnya di bulan Juni. Tanggalnya tanggal berapa? Setiap hari Jumat, minggu kedua dan keempat di jam 6 sampai setengah 7. Tetap di kanal YouTube Komsos Paroki Duren Sawit. Dan juga nantikan nih, kita mau ada sesi offline ya Bu Rosa ya, Iya. seminarnya. Nah, kapan itu? Tunggu tanggal mainnya. Terima kasih banyak untuk tim SKK, tim media, dan juga para netizen, sahabat SKK Paroki Duren Sawit, Bapak Ibu dan juga pemerhati isu-isu keluarga untuk kebersamaannya dengan kami di Bibir Bincang-Bincang Ringan SKK. Satu cerita berjuta rasa. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Bye-bye Dah. semuanya. Terima kasih. Sampai Terima ketemu. kasih. Bye.